Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvaro. Saya di sini sebagai moderator presentasi PAN yang berjudul Toko Online B2C. Yang terdapat 6 subjudul. Yang pertama yaitu pengertian dan definisi toko online. Yang kedua, jenis-jenis toko online di Indonesia. Yang ketiga, metode pembayaran. Yang keempat, sistem penjualan. Yang kelima, jasa pengiriman. Yang keenam, sumber daya untuk toko online. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amalia Uksarini. Yang kedua, Amelia Putri. Yang ketiga, Alvaro. Yang keempat, Deti Rinja Utami. Setelah itu saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan presentasi materi pertama. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama pengertian dan definisi toko online. Yang kedua yaitu jenis-jenis toko online. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Toko online. Jadi toko online itu adalah suatu bentuk toko dalam sistem online atau dalam arti lain merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara global. Jadi dengan kata lain tuh toko online dapat didefinisikan sebagai tempat jual beli produk yang kita lakukan secara digital dengan menggunakan platform jual beli sebagai tempat transaksinya. Jadi next pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis toko online yang ada di Indonesia. Poin yang pertama yaitu e-commerce umum. Jadi e-commerce umum ini merupakan toko online yang menjual berbagai macam produk dari berbagai kategori seperti elektronik, fashion, makanan, dan lain-lain. Contohnya yaitu contoh dari e-commerce umum di Indonesia yaitu seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Poin yang kedua yaitu e-commerce yang spesifik. Jadi e-commerce spesifik ini merupakan toko online yang berfokus pada satu kategori produk tertentu seperti toko online fashion, toko online makanan, atau toko online alat elektronik. Jadi contoh dari e-commerce spesifik di Indonesia yang pertama yaitu Zalora, yang kedua ada Berrybenka, yang ketiga ada Blibli. Langsung saja ke poin yang ketiga. Yang ketiga yaitu marketplace. Jadi marketplace ini merupakan platform yang memungkinkan penjual dan pembeli bertemu dan bertransaksi. Marketplace menyediakan ruang bagi penjual untuk memasarkan produk mereka dan bagi pembeli untuk membeli produk dari berbagai penjual. Contoh dari marketplace di Indonesia adalah yang pertama ada Bukalapak, yang kedua ada OLX. Yang ketiga ada metode pembayaran. Metode pembayaran adalah sistem pembayaran secara online yang menggunakan platform teknologi digital yang menjembatani proses transaksi secara non-tunai dari merchant ke pelanggan. Metode pembayaran dapat berupa transfer bank, internet banking atau e-banking, mobile banking atau m-banking, virtual account atau VA, PayPal, cicilan tanpa kartu kredit atau pay later, dan cash on delivery atau COD. Yang pertama ada transfer bank. Transfer bank adalah kegiatan memindahkan uang di rekening bank ke rekening bank lain. Proses transfer biasa dari sesama bank atau ke bank yang berbeda. Kelebihannya mesin ATM dan kantor cabang bank yang tersedia di mana-mana. Kemudian kekurangannya transfer dana dalam jumlah besar terkadang dibatasi dan makan waktu lama. Yang kedua ada internet banking atau e-banking. Internet banking adalah metode pembayaran digital hasil peningkatan dari transfer bank manual. Kelebihannya lebih praktis, tidak perlu pergi ke bank atau ATM. Kekurangannya perlu login, tidak boleh lupa username dan PIN atau password. Yang ketiga ada mobile banking atau m-banking.
Mobile banking adalah metode pembayaran digital yang mempermudah aktivitas keuangan seperti transfer bank, bayar tagihan, buka tabungan, buka deposito, sampai tarik tunai di ATM hanya dengan smartphone. Kelebihannya, fungsinya lengkap, mulai dari transfer, investasi, sampai bayar tagihan. Kekurangannya, membutuhkan akses internet seluler yang cepat dan stabil. Kemudian yang keempat ada virtual account atau VA. Virtual account adalah akun rekening bank virtual yang digunakan untuk identifikasi dan menerima pembayaran. Kelebihannya, melayani transaksi jual beli selama 24 jam non-stop. Kekurangannya, jika salah input, proses refund memakan waktu cukup lama. Kemudian ada yang kelima ada PayPal. PayPal adalah metode pembayaran yang sering digunakan untuk transaksi jual beli di e-commerce global. Kelebihannya, banyak digunakan e-commerce di seluruh dunia. Kekurangannya, memiliki regulasi ketat karena berkaitan dengan transaksi antar negara. Kemudian yang keenam, cicilan tanpa kartu kredit atau pay later. Cicilan tanpa kartu kredit atau biasa disebut dengan pay later adalah fasilitas pembayaran yang memungkinkan pembeli bisa beli sekarang dan bayar belakangan. Kelebihannya, beli barang secara cicil tanpa apply atau kartu kredit. Kekurangan jika tidak dikontrol membuat seorang menjadi konsumtif. Yang ketujuh, ada cash on delivery atau COD atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membayar barang yang dipesan setelah menerimanya. Kelebihannya, meminimalisir risiko penipuan. Terus kekurangannya, pelanggan menolak paket. Yaitu sistem penjualan. Sistem penjualan dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, membangun dan mengelola situs web. Situs web yang dibuat harus menarik dan mudah diakses oleh customer. Yang kedua, memilih platform e-commerce. Pilihlah platform yang mudah digunakan dan paling banyak diakses oleh orang-orang. Yang ketiga, menciptakan manajemen inventaris. Manajemen inventaris berguna untuk mengelola sistem penjualan. Yang keempat, proses pembayaran. Sistem pembayaran yang digunakan harus dipastikan terhubung dengan platform e-commerce yang digunakan. Yang kelima, pengiriman dan logistik. Tetapkan kebijakan pengiriman yang jelas, termasuk biaya pengiriman, waktu pengiriman, dan opsi pengiriman. Yang keenam, layanan pelanggan. Pastikan untuk memiliki saluran komunikasi yang jelas dan responsif. Yang ketujuh, pemasaran dan promosi. Lakukan pemasaran serta promosi untuk meningkatkan visibilitas toko online. Yang ke-8, analisis dan peningkatan. Pantauan dan analisis data penjualan, perilaku konsumen, serta kinerja situs web yang digunakan. Masuk materi 5. Jasa pengiriman. Jasa pengiriman di sini ada 5. Yang pertama JNE, JNT, Tiki, Pos Indonesia, Si Cepat, dan lain-lain. Jasa pengiriman ini menyediakan layanan pengiriman seperti pengiriman reguler, pengiriman kilat, dan pengiriman internasional. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materi sumber daya untuk toko online. Sumber daya yang pertama yaitu platform. Platform sendiri menjadi wadah bagi suatu toko online, di mana di platform tersebutlah produk-produk akan diperjualbelikan secara online. Kemudian dilanjutkan dengan konten produk. Konten produk sendiri harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik minat dari pelanggan. Untuk konten produk tersebut dapat berisi deskripsi produk, kemudian foto produk yang harus menggunakan foto dengan kualitas yang tinggi, serta dapat juga mencantumkan video dari produk tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sumber daya yang ketiga yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran harus terintegrasi dengan toko online tersebut sehingga dapat memudahkan bagi customer untuk melakukan transaksi dengan si penjualnya.
Transaksi yang dilakukan harus bersifat mudah serta aman bagi customernya. Kemudian dilanjutkan dengan sumber daya untuk toko online yang keempat, yaitu pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi melalui media digital dapat berupa iklan atau promosi melalui media sosial dan lain sebagainya. Melalui promosi inilah para penjual dari toko online dapat lebih menarik minat dari pelanggan itu sendiri. Maka diperlukan sebuah konten yang begitu menarik agar minat dari pelanggan tersebut dapat meningkat. Kemudian dilanjutkan dengan sumber daya yang kelima, yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan harus bersifat responsif sehingga dapat menjawab seluruh pertanyaan dari customer serta ketersediaan dari produk tersebut. Ini dapat berupa email, chat, ataupun layanan telepon sehingga dapat memudahkan bagi customer untuk menanyakan apa yang ingin mereka tanyakan dengan produk yang ingin mereka beli. Kemudian sumber daya selanjutnya yaitu analitik dan pelaporan. Di dalam analitik dan pelaporan, dengan menganalisis data dari perilaku konsumen yang ada, kita dapat meningkatkan kinerja dari toko online milik kita, baik itu dari segi operasional, inventaris, serta kinerja penjualan dari toko online kita. Kemudian dilanjutkan dengan sumber daya yang terakhir, yaitu keamanan. Keamanan di sini dapat diberlakukan untuk penjual maupun pembeli. Keamanan yang dimaksud yaitu keamanan untuk identitas dari penjual serta pembeli dan juga transaksi yang dilakukan antara penjual serta pembelinya. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang ada, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.